Bismillahirrahmanirrahim. Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Wa antalaqa dan berangkat al mala'u pembesar-pembesar minhum dari kafir, minhum dari kufar. Animshu bahwa berjalanlah kamu semua, wasbiru dan sabarlah kamu semua, ala alihatikum atas sesembahan kamu. Inna hadza sesungguhnya agama Islam ini, tauhid ini, la syai'un yurad, sungguh sesuatu yang dikehendaki dari kita. Ini sudah diprogram ini. Kita sabar aja, katanya pembesar-pembesar Quraisy. Berjalanlah dan terus sabar menyembah berhala-berhala. Islam ini memang sudah diprogramkan untuk kita ini. Itu maksudnya orang Islam itu sudah punya rencana-rencana untuk mengislamkan kita. Maka kita terus sabar menyembah berhala. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ma sami'na, kami tidak pernah mendengar bihadza dengan ketauhidan ini. Fil millatil akhirah, dalam agama yang akhir, yaitu agamanya Nabi Isa. In hadza, tidaklah tauhid ini illa ikhtilaq, kecuali kebohongan. Aunzila, apakah diturunkan alaihi atas Muhammad adzikru, peringatan, adzikru Al-Qur'an min bainina, di antara kita. Balhum, bahkan orang-orang kafir itu fi syakkin, di dalam keraguan, min dzikri, daripada peringatanku, yakni Qur'anku. Falamma yadukul azab, bahkan sebelum mereka merasakan azab. Jadi kamu harus tahu bahwa orang-orang kafir ini pun mereka itu juga berpesan satu sama lain untuk sabar berpegang dengan agama mereka. Dan mereka itu merasa ada program-program dari orang Islam untuk merusak agama mereka. Jadi yang sabar itu bukan hanya orang Islam, orang kafir pun dia sabar atas kekafirannya. Maka Allah berfirman, isbiru wa sabiru. Isbiru, sabarlah kamu. Wa sabiru. Sabiru itu maksudnya bagaimana? Dari sabara yusabiru musabaratan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Maknanya musyarakah. Isbiru wa sabiru itu maknanya kalau musuh-musuh kamu sabar, kamu ganti sabari mereka. Kalau mereka itu tabah dalam kekafirannya, maka kamu tabah juga seharusnya di dalam perjuangan kamu. Maknanya musabarah itu begitu. Musabarah itu mereka sabar, saya harus lebih sabar lagi. Mereka sabar, saya harus lebih sabar lagi. Itu namanya musabarah. Jangan kamu kira orang kafir itu enak. Orang kafir itu juga korban. Juga mereka itu mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya demi kekafirannya itu. Ya, untuk kekafiran mereka ini berani korban. Lah kamu untuk iman kok tidak berani korban itu gimana? In takunu ta'lamuna, kalau kamu itu ta'lamun pakai hamzah. Kalau kamu itu sakit, fa innahum, orang-orang kafir, ya'lamuna, mereka juga sakit. Kama ta'lamun, sebagaimana kamu sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kamu berharap dari Allah perkara yang orang kafir tidak berharap. Jadi kalau kamu itu mengeluh sakit saya dalam perjuangan ini, orang kafir pun begitu juga. Tapi orang kafir ini tidak berharap kepada Allah. Kamu berharap kepada Allah. Semestinya kamu yang punya harapan dapat pahala dari Allah ini lebih sabar dalam penderitaan melebihi orang kafir yang tidak punya harapan apa-apa selain dunia saja. Itu anak-anak muda yang camping ke gunung-gunung. Itu Masya Allah, itu korban habis-habisan itu. Siap mati dia. Dan kadang-kadang mati betul. Jatuh dari gunung, gelundung, bundas, pecah ndase, kaki putus. Gara-gara ingin
mencintai alam katanya. Rombongan pecinta alam. Lah kamu pencinta agama kan harus lebih berani dari mereka. Kamu lihat di kota-kota itu, rambutnya dihijaukan, dimerahkan, pakai anting, hidungnya dicodos, bolong, hidungnya dibolong, pakai anting biar kayak orang India katanya. Sehingga dilihat itu sudah mengerikan, jelek sekali dilihat itu. Kadang-kadang rambutnya dipotong dengan cara pemotongan yang sangat aneh. Tapi mereka siap aja, demi apa? Demi hobi mereka untuk meniru-niru orang-orang yang jahat. Lah kamu mengamalkan sunnah kok malu itu gimana? Gak usah malu mengamalkan sunnah itu. Orang-orang dunia, orang-orang ahli maksiat, mereka menawar-nawarkan maksiatnya di mana-mana. Di mana-mana menawarkan maksiatnya. Lah kamu orang ahlul haq semestinya harus lebih berani menawarkan kebenaran ini kepada umat. Apa ya kawan? Orang ahli dunia berpuluh-puluh tahun dikorbankan umurnya untuk belajar ilmu dunia. Di SMP, SMA, perguruan tinggi, sudah jadi dosen itu pun mengadakan penelitian-penelitian, kajian-kajian supaya dapat kredit poin, gajinya naik. Penelitian-penelitian lagi supaya dia dapat gelar profesor. Sehingga sudah sampai tua itu masih penelitian aja. Orang-orang dunia itu. Lah padahal itu loh, apa gunanya penelitian-penelitian itu kalau mati? Maka orang ahli din semestinya lebih lagi rajin belajar, walaupun sudah tua, sudah punya anak, belajar lagi. Karena belajar agama itu paham, nggak paham dapat pahala, nggak paham itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau paham, baru berangkat aja sudah dapat pahala, apalagi ngajinya. Auzila, apakah diturunkan alaihi atas Muhammad adzikru Al-Quran min bainina di antara kita? Balhum, bahkan mereka ini fi syakin dalam keraguan min dzikri dari peringatanku. Balamma yazuqul azab, bahkan karena mereka belum merasakan azab. Di orang-orang kafir itu di antara sebabnya tidak beriman itu karena merasa nggak mau diungguli oleh orang lain. Apakah Quran itu diturunkan kepada Muhammad di antara kita? Mestinya kan kita yang lebih berhak untuk dikasih wahyu itu kan saya sebetulnya. Kok Muhammad? Katanya. Jadi ketika mereka ini sudah tidak bisa menolak kebenaran Rasulullah, mereka ini terus menampakkan aslinya. Kok yang dikasih keistimewaan kok Muhammad, kok bukan saya? Ini kadang-kadang kita harus hati-hati dengan sifat-sifat hasad, sifat iri, sifat ingin menang sendiri itu kadang-kadang juga menghalang-halangi dari kebenaran. Muhammad itu apa sih keistimewaannya? Kok dia yang jadi nabi, kok bukan saya yang jadi nabi? Oh, kamu apa pantas jadi nabi? Kamu jadi Abu Jahal jadi nabi? Habis umatnya nanti. Jadi orang itu kalau ada sifat sombong ini nggak bisa melihat keistimewaan Nabi itu. Tapi yang dinayang, kenapa dia kok bukan saya? Kok kenapa dia? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang paling pantas untuk jadi rasul. Rasulullah itu orang yang paling pantas jadi rasul memang. Mulai sebelum lahir sampai lahir sampai besar memang semuanya sudah istimewa. Kok ditanyakan kenapa Muhammad yang diutus bukan saya? Ini hanyalah kesombongan. Jadi kebenaran itu terimalah walaupun dari orang yang kamu anggap itu di bawah kamu. Apalagi Rasulullah itu bukan di bawah mereka, jelas-jelas di atas mereka.
sangat-sangat atas. Tapi karena kesombongan itu, kok dia? Balhum fi syakkin min dzikri, bahkan mereka dalam keraguan dengan Quranku ini. Mereka ragu. Jadi Quran itu apa? Ketika mereka itu tidak ridho dengan Rasulullah, ketika mereka ini sombong kepada Rasulullah, akhirnya apa? Mereka itu juga akhirnya ragu kepada yang dibawa Rasulullah. Apa sih Quran itu? Maka dijawab oleh Allah, oh itu sebabnya itu satu saja, karena mereka belum merasakan azab. Quran itu sudah cukup jelas, Rasulullah itu juga sudah cukup jelas. Kalau orang itu mau mengambil kebenaran, mau insaf, Rasulullah itu sudah punya berjuta-juta bukti atas kebenarannya. Lah kalau orang tidak mau menerima juga, sebabnya apa? Belum merasakan azab. Cuma itu aja sebabnya. Falamma yadzuqul azab. Sebabnya bukan ini, bukan itu. Sebabnya karena belum digoreng di neraka. Cuma itu aja sebabnya. Maksudnya orang itu kadang-kadang itu memang sudah tidak mempan. Semua hujah, semua nasihat, semua bukti sudah tidak mempan. Nah orang kalau sudah begitu, ya mempannya itu dibakar di neraka karena baru mempan. Ini sifat-sifat orang kafir. Jangan sampai ditiru. Ya. Kamu jadi santri, dinasihati cukup. Nggak usah sampai memaksa guru kamu membentak kamu. Jangan dinasihati nggak mau, dinasihati nggak mau, dibentak pun malah melilik. Ya. Dipentong malah menteles. Nah ini bagaimana kalau sudah begini ini? Ini termasuk sifat-sifatnya orang-orang yang tidak beriman begitu. Orang beriman tuh, wong saya yang perlu dengan kebenaran tuh saya, yang perlu dengan kebaikan tuh saya. Untuk apa Ustaz mentak-mentak saya itu loh? Ya enggak? Kalau kamu jadi baik itu yang untung siapa coba? Yang pertama kali untung kamu sendiri. Kalau kamu jadi ahli ilmu, yang mulia siapa? Yang pertama kali mulia ya kamu sendiri. Untuk apa ngaji dibentak-bentak? Kok bodoh betul pikiran kamu itu. Untuk apa dipaksa-paksa? Wong yang perlu kamu kok dipaksa kan ya aneh. Saya itu perlu makan, tapi kalau saya tidak dipaksa makan, saya tidak mau. Loh, kamu itu orang gila apa waras? Saya itu haus sekali, tapi kalau orang tidak memaksa saya untuk minum, saya nggak mau minum. Oh, gegleng ya. Otaknya miring ya. Nah begitulah orang itu kalau tidak ada rasa tolak, rasa ingin mendapatkan kebaikan itu nanti dinasihat itu susah. Ada aja alasannya itu. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am indahum, apakah di sisi mereka khazainu rahmati rabbika, gudang-gudang rahmat Tuhan engkau, al-aziz yang maha menang, al-wahhab yang maha pemberi. Aku memberikan Quran ini kepada Muhammad karena memang yang punya gudang rahmat itu ya aku. Kok kamu mengatakan kenapa Quran diberikan Muhammad itu apa gudang rahmat Allah itu milik kamu? Sehingga yang kamu beri, yang tidak kamu beri menurut keputusan kamu. Gudang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di tangan Allah. Dalam kekuasaan Allah, bukan dalam kekuasaan kamu. Siapa yang Allah beri, yahtassu bi rahmati may yasha. Terserah Allah siapa yang Allah akan beri. Ini untuk menghilangkan rasa hasad dalam hati. Nah, hasad ini bahaya betul. Pertama kali maksiat yang dibuat oleh makhluk itu ya hasad, yaitu iblis. Hasad kalau yang dijadikan khalifah adalah Nabiullah Adam. Akhirnya jadi orang yang paling celaka di alam semesta. Makhluk yang paling celaka di alam semesta itu iblis. Gara-gara pertama hasad. Bukan karena tidak tahu, tapi karena hasad, iri. Nah iri ini kalau sudah masuk dalam hati seorang, oh rusak.
Di kalangan manusia, maksiat pertama sebenarnya juga hasad juga. Sampai Qabil membunuh Habil gara-gara hasad. Kok Habil korbannya diterima, saya kok tidak diterima, awas tak bunuh kamu. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la tulanna. Bunuh kamu, kok korban kamu diterima. Loh. Aneh tak? Jadi hasad itu akhirnya orang tuh nggak peduli saudara, nggak menghargai kebaikan orang, nggak menghargai keistimewaan orang. Nah, karena apa? Kalau orang dihargai dia sakit hati. Pokoknya harus saya yang dihargai itu. Jangan orang lain. Oh, ini hasad ini harus kita hilangkan dari hati kita. Bagaimana cara menghilangkan? Itu yang membagi-bagi rahmat itu Allah. Kalau kamu hasad, iri, sama saja yang kamu protes sama Tuhan. Maka kamu yang akan hancur. Maka dikatakan oleh pepatah Arab, al-hasud la yasud. Orang yang hasad tidak akan bisa jadi pimpinan. Al-hasud, orang yang banyak hasad, la yasud, tidak akan jadi pimpinan. Orang yang pikirannya itu, saya nggak mau diungguli orang. Harus saya yang paling unggul. Orang seperti itu, kalau ada dipimpin orang, dia terus songkol dia. Nggak benar, nggak benar. Karena maksudnya dia ingin jadi pimpinan. Lah orang yang sudah punya sifat seperti itu, dia justru tidak pernah akan jadi pimpinan. Orang yang bisa memimpin umat ini orang yang sayang pada umat. Ingin teman-temannya maju, ingin kampung-kampung lain maju, ingin pesantren-pesantren lain maju juga. Nah, orang begitu jadi dia akan tambah paling maju akhirnya. Tapi kalau orang ingin bagaimana teman-temannya tambah bodoh biar saya yang kelihatan alim sendiri, ya orang begitu nanti akhirnya jadi orang yang sangat bodoh nanti. Paham ya kawan? Dan hasad ini kata Imam Ghazali terjadi antara orang-orang yang seprofesi. Kalau santri itu biasanya hasadnya sama santri. Ustadz juga hasadnya sama ustadz. Nanti kalau ngajar, iya kalau saya ngajar itu paling bagus. Ustadz yang lain itu ngajar, apa itu? Kalau saya itu ngajar kan jelas gitu ya. Yang lain-lain itu ngajar, dengar doa aja kuping saya sudah nggak enak. Ya. Antara ustadz ya hasadnya sama ustadz. Kalau kiai ya hasadnya sama kiai. Kalau karkun nanti hasadnya sama karkun. Kok mahalah dia tuh orangnya aja banyak, nggak punya sifat. Nah, kalau tempat saya itu orangnya satu tok, tapi sifatnya itu bagus, ahli korban. Oh gitu. Nanti tukang pijet itu juga hasadnya sama tukang pijet. Saya ini kalau mijet itu bagus ini. Saya belum pernah melihat tukang pijet kayak saya itu. Saya sering dipijeti orang itu dia bilang gitu. Saya itu sudah lama Pak Kiai jadi tukang pijet, tapi belum ada tukang pijet kayak saya. Oh betul, saya bilang gitu aja. Enak kamu mijetnya, jadi gitu aja. Tukang pijet sama tukang pijet. Nanti kalau wanita ya antara wanita. Pokoknya orang yang satu profesi itu biasanya itu di situ telah lahan hasad. Padahal hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Jangan sampai ada hasadnya dalam hati kita. Subhanallah.